Tepuk tangan yang paling merepot oleh kita. Sebelum Anda duduk, bisa enggak lihat kiri kanan, bilang senang lihat Anda di sini. Oh, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Siapa yang sudah enggak sabar untuk Natalan di bulan Desember ini? Ya, enggak sabar sekali. Supaya tim bisa lebih enak gitu ya untuk bisa mengatur setiap perayaan yang ada. Tapi di Sabtu besok ini ada Natalan anak-anak Eagle Kids ya. Nanti saya khotbah di situ dengan tema Sinamu. Siapa namu? Seekor semut ya. Yang nanti akan ada drama juga ya, Kak Bin. Nah, nanti kalau Anda punya anak-anak yang usia 2 tahun sampai usia kelas 8, anak SMP, ya berarti kelas 2 SMP berarti, Anda diundang untuk ikut perayaan Natal bersama-sama kita di hari Sabtu besok jam 4 sore. Nanti saya khotbah di situ, ya khotbah di anak-anak itu sebuah tantangan, tapi menyenangkan. Ya, karena khotbah di anak-anak itu, kalau kita khotbah kelihatannya anak-anak itu nggak nyimak ya. Ada yang lari-lari, ada yang ngomong-ngomong, tapi begitu ditanyain bisa jawab, itu ajaibnya anak-anak. Ya, kalau orang tua fokus, tapi kadang-kadang fokus itu bayangkannya nanti siang ini mau makan di mana segala macam, sehingga ketika ditanya firmannya apa, lupa tadi itu. Ya, enggak di sini enggak ada ya. Di luar sana banyak tapi di sini enggak ada. Ya, jadi kalau Anda punya anak, tolong dibawa ya jam 4 sore Sabtu besok untuk bisa merayakan Natal bersama-sama kita semua di tempat ini. Oke, langsung aja sepanjang hari ini saya berkhotbah bergantian dengan Pastor Lani pagi siang. Tadi pagi saya khotbah judulnya adalah jangan gagal dalam panggilanmu. Ya, Petrus, saya ngambil dari 1 Petrus. Petrus pernah menyangkal Tuhan. Petrus pernah meninggalkan Tuhan. Tapi ketika dia lihat Yesus bangkit dari kubur, membuat kekristenannya berbeda. Dulu dia pernah lari dari Tuhan. Dia pikir Tuhan kok mati. Tapi setelah lihat kebangkitan Tuhan, Petrus diubah. Jadi seorang yang luar biasa, surat yang kita baca tadi, dia menguatkan kita semua, terpujilah karena Tuhan itu bangkit dan itulah pengharapan kita. Makanya dalam hidup ini harus dilihat apa yang paling indah di hidup ini. Kalau Anda katakan yang paling indah di dunia ini, sesuatu yang ada di dunia, siap-siaplah untuk kecewa. Ya, karena sesuatu yang ada di dunia pada akhirnya akan habis dimakan nyengat. Tapi kalau kebahagiaan kita ditaruh di tangan Tuhan, kita tidak perlu takut apapun. Justru itulah menjadi pengharapan membuat kita semakin hari, semakin mengasihi, semakin mencintai Tuhan lebih lagi. Dan ibadah yang sekarang saya akan khotbah dari ketika menghadapi pencobaan dari Tuhan Yesus. Nanti ibadah umum 3 Pastor Lani yang berkhotbah proses padang gurun. Dan umum 4 memenangkan pencobaan. Jadi kalau Anda nggak kemana-mana, you are welcome di dalam Tuhan, di dalam gereja kita sepanjang hari ini. Ya, tapi kalau nggak bisa pun nggak apa-apa. Tapi kalau Anda bisa hadir lagi, please datanglah. Karena firman itu, apa yang ditabur itu pasti akan dituai juga. Katakan amin. Mari kita buka langsung aja di dalam Matius pasal 26 ayat 36. Matius 26 ayat 36. Di Taman Getsemani. Sebelum dibaca, saya mau tanya dulu, mau buat sebuah pertanyaan. Menurut Anda, berapa murid yang dibawa oleh Tuhan Yesus di Getsemani? Ada yang bisa jawab, angkat tangan? Berapa orang? Saya ulangi lagi pertanyaan yang sama. Berapa orang murid yang dibawa oleh Tuhan Yesus di Taman Getsemani? Hah? Yang bilang 3, angkat tangan. Petrus, Yohanes, Yakobus. Oke. Angkat tangan tinggi-tinggi lah, salah nggak apa-apa, nggak dimarahin ya. Yang bilang 3 murid, ayo belajar aktif. 3 murid yang dibawa Tuhan Yesus. Oke, 2 juta orang yang mengangkat tangan. Yang bilang 12 murid dibawa, angkat tangan. 1, 2, 3, 4 ribu, lebih sedikit. Yang nggak angkat tangan, ayo angkat tangan sekarang.
Berarti Anda tidak tahu pertanyaannya. Banyak orang itu terjebak ketika ditanya tentang berapa yang dibawa oleh Tuhan Yesus ketika dia di Taman Getsemani. Ingat ya, Taman Getsemani adalah sesuatu yang tidak mudah bagi Tuhan. Tuhan tahu dia akan diserahkan, dia akan disesah, dia akan dipukulin, dia akan dijual, dia akan ditinggalkan oleh murid-muridnya, dia akan mengalami pencobaan sampai mencucurkan darah dan daging. Ingat, kematian di kayu salib adalah kematian bagi orang-orang yang terkutuk. Yesus mengambil yang paling gak enak yang terkutuk. Dan di zaman itu orang Roma kalau mau bahasa Jawa nggak enak kalau mau mencambuk ya, kalau mencambuk saya tadi bilangnya pecut ya. Kalau mencambuk, kalau orang sesama Roma itu cambuknya menjadi cambuk yang lebih ringan ya, seperti cambuk yang kita lihat cuman bikin bilur aja. Tapi cambuk untuk orang di luar Roma itu ada besi di ujungnya, sehingga ketika itu kena di daging itu akan koyak. Makanya sampai di kitab Yesaya dikatakan sampai nggak bisa lihat rupanya karena cabikan-cabikan itu melukai dagingnya. Anda bayangin Yesus itu akan matinya seperti itu, bukan matinya seperti itu, dia akan mengalami seperti itu. Nanti pada akhirnya dia menyerahkan nyawanya. Nggak gampang jadi Yesus. Orang itu kadang-kadang takut untuk sesuatu yang belum terjadi, dan itu pun belum pasti akan terjadi. Tapi Yesus itu sudah pasti akan mengalami itu. Dia nggak bisa hindari itu semua. Makanya ketika Yesus mengalami itu adalah proses yang sangat tidak mudah. Makanya sampai dikatakan nanti kalau kita baca, sampai dia mengalami peluhnya seperti darah. Ada dokter yang menafsirkan, orang kalau stresnya tinggi itu pembuluh darahnya pecah. Yesus mengalami itu saudara di waktu itu. Makanya dia butuh orang-orang yang diajak ke situ. Ternyata yang dibawa di Taman Getsemani itu yang dibawa adalah 12 murid. Kok tahu dari mana? Kita buka ya, coba lihat ya. Maka sampailah, ayat 36, maka sampailah Yesus, perhatikan ya, bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dibawa ke Taman Getsemani itu 12 murid. Saya pernah ke Getsemani beberapa kali. Sekarang lihat tinggal batunya aja, apakah betul batunya di situ? Ya kurang lebih lah ya, menurut tafsirannya begitu. Yesus itu ke Getsemani-nya sama-sama. Tapi ketika dia masuk lebih dalam, ketika dia berdoa, baru yang dibawa itu tidak banyak orang. Coba lihat ayat 37. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Berhenti di sana dulu. Tahu enggak kenapa ketika orang dalam pencobaan, kadang orang itu tidak bisa bawa semua orang. Yang dibawa itu pasti orang-orang terdekatnya. Betul? Kalau Anda lagi ngalami persoalan, saya mau tanya di sini, ada yang pernah ngalami persoalan, angkat tangan? Saya yakin semua orang pasti pernah. Yang banyak ngalami persoalan, nggak usah diangkat tangan katanya. Dari wajah kelihatan, pasti nggak ada sukacita, masalah terus gitu ya. Semua orang pasti punya persoalan. Dan biasa kalau kita ngalami persoalan, yang dicari adalah orang-orang terdekat kita. Sama seperti Yesus, dia mencari murid-murid terdekatnya. Yohanes, kalau kita kenal Yohanes, ya Yohanes pasti kemana-mana pasti dengan Yakobus, satu saudara dia. Dan Yohanes adalah orang yang paling dekat dengan Tuhan, rasul kasih. Kemana-mana dia paling dekat sama Tuhan. Makanya dia bisa menulis Injil itu dari sisi berbeda daripada Injilnya Matius, Injilnya Lukas. Karena dia ngelihatnya itu dari sisi kedekatan dengan Tuhan. Tapi ada satu lagi yang sangat diandalkan, namanya Petrus. Orang yang apa-apa dia yang paling baik, paling terdepan. Apa-apa dia yang paling duluan. Ketika Yesus mau ditangkap, dia yang pakai pedang, potong telinga Malkus. Ini orang apa-apa yang paling, bahasa Ibrani-nya gerusa-gerusu. What is gerusa-gerusu? Spontan, langsung dia membela Tuhan. Nah, Tuhan Yesus pun di waktu ini, dia juga manusia biasa. Makanya ketika dalam mengalami masalah itu, kadang-kadang kehadiran seorang teman itu bisa menjadi kekuatan. Mengerti maksud saya? Halo?
Ya, kadang-kadang kita nggak bisa bilang gini, kalau ada orang punya masalah, terus kita bilang gini, kamu tuh gitu wae kok, nggak bisa. Ya, kalau masalah itu gampang bagi dia, ya karena dia belum tahu lagunya GMS Live, masalah itu biasa. Yang luar biasa adalah Tuhannya. Amin, kasih tepuk tangan dulu. Ya. Tapi kalau masalah itu biasa, gampang untuk orang itu nggak perlu pakai pikiran lagi. Justru karena pikirannya nggak bisa keluar, itulah menjadi luar biasa di hidup orang itu. Kadang-kadang ya, kalau Anda nggak ngalami masalah yang sama, Anda nggak bisa ngomong sama orang begini, gitu why kok nggak bisa. Please, kalau Anda nggak bisa memberikan solusi, paling nggak jadilah pendengar yang baik tanpa komentar apapun. Di level Tuhan, Tuhan juga manusia. Ketika dia menghadapi tantangan ini, dia butuh orang-orang terdekatnya yang bisa mensupport dia. Saya bisa paham ya, makanya kalau ada orang-orang yang masalah, saya kadang-kadang ngomong sama orang, jangan takut kerepotin saya, nggak apa-apa, telepon saya aja. Kadang-kadang solusi itu nggak ada solusinya. Solusinya cuma butuh didengarkan aja. Orangnya ngomong apa, kita tetap kuat ya, tetap semangat ya. Kadang-kadang nggak perlu apa-apa. Anda pikir Tuhan Yesus butuh Petrus, Yohanes, Yakobus untuk apa? Nggak disuruh apa-apa nanti. Disuruh berjaga-jaga tok. Nggak usah ngapa-ngapain. Yesus yang akan melewati cawan itu. Murid-muridnya hanya untuk di dekatnya aja, untuk paling tidak memberikan support. Makanya saya jadi ingat Elia ketika dia mengalami pencobaan, dapat SMS dari Isabel. Isabel bilang begini, kalau kamu tidak akan seperti nabi-nabi Baalku, jangan panggil aku Isabel. Langsung dari sejak hari itu, apa yang dilakukan Elia? Pingin mati. Ditanya, apa kerjamu Elia? Dia ngomong masa lalu. Yang dia lakukan sekarang, dia sudah nggak punya gairah apapun. Dan dia merasa dia sendirian, tidak ada orang-orang yang menyertai dia. Padahal masih ada nabi-nabi yang lain. Makanya pentingnya hidup dalam sebuah komunitas itu penting. Kalau Anda punya keluarga yang baik, suami istri bisa saling mendukung, itu anugerah. Loh, nggak ada amin di sini. Di sini suami istri berantem. Kalau Anda punya lingkungan orang tua dan anak, Anda masih punya orang tua. Saya punya mama itu usia 70 something. Ya, papa saya sudah pass away, papa saya lebih tua lagi. Mungkin kalau sekarang papa saya masih hidup, umur papa saya 77. Ya. Saya akrab sama beliau. Saya waktu beliau pass away 6 tahun yang lalu, yang buat saya kehilangan itu adalah karena saya cukup dekat dengan beliau, dengan papa saya. Papa saya lebih kecil dari saya. Tapi saya melihat papa saya itu adalah orang yang selalu punya iman. Saya bisa cerita apapun masalah gitu ya. Padahal papa saya juga berjemaat di gereja kita di Sidoarjo di waktu itu. Papa saya jadi supporter terbesar saya untuk mendoakan. Papa saya itu pendoa. Jadi papa saya paling duduknya di belakang tapi berdoa buat anaknya. Kalau saya cerita sesuatu yang saya senang dari papa saya tidak pernah komentari itu. Papa saya itu cuma jadi pendengar yang baik aja. Dengerin itu. Terus di ujungnya, papa saya cuma bilang, kamu pasti bisa menang, Sam. Padahal, apakah hari itu saya selesai masalahnya gara-gara papa saya bilang begitu? Enggak. Tapi entah kenapa itu jadi kuat hidup saya. Karena saya tahu ada orang yang menopang saya. Ya. Hari ini tinggal mama. Mama saya adalah orang yang banyak kasih kekuatan ke saya. Sekarang pendoanya tinggal mama. Tapi kalau kita punya lingkaran orang-orang yang bisa mendukung kita, thank God. Mungkin masalahmu belum selesai, tapi kalau Anda punya orang-orang di dekatmu, please lihatlah mereka. Ya, dan tolong orang-orang yang di dekatnya, orang-orang yang mengalami masalah, jangan jadi sok pintar. Ya, jangan melebihi Tuhan dalam hidup Anda, jangan. Karena Anda nggak tahu apa yang mereka alami, Anda cuma satu aja, saya boleh tidak berdoa buat kamu, saya dukung doa, itu sudah kekuatan. Amin? Amin? Dapat sesuatu enggak? Doalah. Jangan bilang, ada suami cerita ke istrinya, "Mah, aku ngalami masalah." Gitu aja kok. Masalah. Anda bukan suamimu. Kalau dia sampai bisa cerita itu, artinya dia sudah nggak bisa terbuang itu pikiran itu. Makanya dia butuh cerita. Ibu-ibu meskipun tidak mengerti masalahnya, ibu-ibu coba berkata, "Papa, saya akan doakan papa, pasti papa bisa melewati." Itu jadi kekuatan. Tuhan yang adalah Tuhan,
juga sebagai manusia ketika mengalami pencobaan, dia perlu orang-orang yang menguatkannya. Makanya bersyukur kalau ada komunitas gereja, connect group harus jadi sumber jawaban. Connect group itu bukan ajang gosip di situ. Connect group itu harus saling ajang menguatkan, memberikan penghiburan. Ya, saya bersyukur saya besar di connect group. Makanya saya orang-orang yang sebetulnya nggak suka terlalu perkara rohani. Di connect group saya dibangun di situ. Ada orang-orang yang menguatkan saya, ajari saya. Ketika saya dalam lembah kelam, ada orang-orang yang terus memberikan support, memberikan kekuatan, membuat kita kuat kembali. Amin. Bilang, saya mau tanya, ada enggak komunitas tempat ini? Ya, makanya bersyukur masuklah dalam komunitas yang ada. Suami istri saling menguatkan, orang tua anak saling menguatkan, pimpinan bawahan saling menguatkan, dalam hubungan gereja saling menguatkan. Karena saya percaya itulah kekuatan kita. Amin. Perhatikan ya. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Kalau ayat dari Matius tidak bisa digambarkan dengan apa yang terjadi. Ayat 38 perhatikan, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Orang kalau mengalami masalah itu memang gak gampang ternyata. Ya. Makanya tapi saya berdoa dalam nama Yesus, roh maut harus pergi dari kita semua. Hidup ini indah saudara. Ya. Pikul itu masih enak. Itu berkat paling kecil sekali. Kita bisa menikmati makan itu anugerah. Tapi saya mau bilang, hidupmu berharga. Orang kalau mengalami depresi tingkat tinggi itu, pinginnya pulang. Saya berkata dalam nama Yesus, stop. Ini tapi saya bisa ngelihat ya, dari sisi Tuhan pun mengalami ini luar biasa. Tapi saya mau ceritakan sisi yang lain nanti. Anda lihat, Yesus ini mengalami pencobaan bukan karena dirinya loh. Yesus mengalami pencobaan itu bukan karena dirinya, karena kehendak Bapa harus digenapi. Dan karena kita orang berdosa, Yesus harus tanggung semuanya. Kalau kita mengalami pencobaan, kebanyakan karena masalah kita sendiri. Kita mengalami pencobaan itu karena kita. Yesus itu bukan karena dirinya, karena Bapa yang menghendaki. Yang pertama, yang kedua, karena dia ingin menyelamatkan manusia. Untuk Bapa dan untuk kita umat manusia, dia rela meskipun berat, meskipun sulit untuk dijalani, dia rela untuk menanggung semuanya. Dia tetap memutuskan untuk dia taat sampai akhir. Kalau dia melakukannya untuk Bapa dan untuk kita, dia taat sampai akhir. Kenapa kita harus akhiri hidup kita? Sampai di sini bisa tangkap enggak? Andai kan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu, hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak satu pun dapat menggantikanmu, hanya Kau. Bagiku, Tuhan. Tahu yang ciptakan lagu ini? Dia sudah mau menikah diberkati, tapi pasangannya bukan seiman. Ketika dia mau melangkah maju itu, saya lupa diberkati dari agama yang lain atau seperti apa. Intinya pokoknya dia sudah menghadapi itu. Di titik itulah dia memilih, aku memilih Tuhan. Akhirnya dia lepaskan, dia memilih Tuhan. Makanya lagu itu dia bilang bahwa Tuhanlah segalanya. Saudara, kalau Anda dan saya ingat pengorbanan Tuhan, nggak ada yang sebetulnya nggak ada yang bisa kita komplain sama Tuhan. Tuhan hidupku berat, karena yang dia jalan itu lebih berat. Yang dia tanggung itu lebih luar biasa. Pencobaan yang kita alami itu nggak melebihi kekuatan kita. Dan kalau kita dicobai pun nggak sampai mengeluarkan darah kita ini, nggak sampai martir. Martir itu pun orang-orang yang terbaik. Kita nggak sampai di level itu.
Paling pencobaan itu mungkin ego kita yang kena, mungkin perasaan kita yang kena. Tapi belum sampai ke darah. Kadang-kadang dengan masalah itu aja kita sudah merasa kita nggak mampu. Bagaimana dengan Tuhan yang sudah bukan untuk dirinya, tapi dia memberikan yang terbaik untuk kita. Makanya Ibrani 12 itu luar biasa. Kalau kamu dalam perlombaan, marilah melakukannya dengan mata tertuju kepada Tuhan. Yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Dan ingatlah akan selalu Tuhan yang menanggung bantahan sehebat itu dari orang-orang berdosa. Ada orang-orang berdosa loh yang mendakwa dia. Dari orang-orang berdosa. Dan ketika dalam orang berdosa pun Yesus pasti bisa bilang gini, Bapak ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pertanyaan saya, apakah mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat? Mereka pasti tahu apa yang mereka perbuat. Tapi Yesus tutup mata hanya untuk menyelamatkan orang-orang itu. Anda dan saya diselamatkan olehnya. Dia rela taat sampai akhir, bertahan sampai akhir, supaya kita diselamatkan. Dan kalau kita sudah diselamatkan, kenapa kita seolah-olah kita tidak terima keselamatan itu? Tadi pagi saya khotbah itu, jangan hilang panggilanmu. Karena masalah orang pergi dari Tuhan. Karena tantangan orang tidak mau ke gereja. Karena ini orang pergi dari pelayanan. No, jangan. Saya selalu ngomong sama diri saya, kamu tuh emas ketika dimurnikan. Bukan kamu yang hilang, kotoranmu yang hilang, emasmu sebagai berkilau. Tapi kalau kamu dari kayu dan jerami, ketika pemurnian itu apa? Lewat apa? Lewat api, lewat masalah. Ketika kamu dimurnikan, masih bisakah engkau berkata, andaiku harus memilih, tetap memilih Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita tetap memilih Tuhan, itu artinya kita emas. Tapi kalau kita memilih terbakar, kita nggak mau Tuhan-Tuhanan lagi. Kita cuma jerami, kita cuma kayu bakar. Cuma dari kayu. Ingat Yesus, saya tidak mengecilkan masalah kita ya, kalau Anda mengalami masalah, saya mau jadi sahabat Anda. Telepon saya, minta nomor telepon, nggak apa-apa. Paling enggak saya mendoakan Anda. Mungkin Anda butuh didoakan, datang ke depan enggak apa-apa. Nanti minta doakan, saya akan doakan Anda dengan senang hati. Tapi saya mau bilang juga, dalam masalahmu, ingat, Yesus itu sudah menanggung buat kita semua. Maaf ya, tidak mengecilkan masalah yang kita hadapi. Tapi masalah yang ditanggung Tuhan itu tidak seharusnya dia tanggung. Karena dia tanggung untuk kita. Tapi dia rela pada akhirnya. Kenapa kita yang menanggung untuk diri kita, kita nggak bisa mampu. Anda punya Tuhan, Anda dan saya punya Tuhan. Kalau Anda percaya itu kasih tepuk tangan yang paling merepot Alkitab. Lihat, hatiku sangat sedih. Orang itu banyak mikirkan tentang dirinya. Tapi orang lupa, pernah enggak mikirkan apa di hatinya Tuhan. Namanya anak ya, selalu pikirannya adalah apa yang dia bisa dapat. Anak selalu mikirkan, tapi kalau orang tua pikirannya untuk anak-anaknya. Apa-apa untuk anaknya. Masa depan anaknya pun orang tua sudah memikirkan, seolah-olah kayak begitu. Tuhan sama dengan umatnya. Kan kita ini anak, dia bapak kita. Pikirannya anak selalu apa yang bisa ku dapat. Tapi pernah enggak kita tanya, Tuhan, apa yang ada di hatimu? Murid-murid taunya Tuhan bisa memberikan makan 5 roti, 2 ikan bisa dapat mujizat. Yesus bisa menyembuhkan sesuatu, Yesus bisa melakukan segala perkara, orang mati dibangkitkan. Tapi pernah bertanya enggak, Tuhan, apa yang bisa aku berikan kepadamu? Jarang loh kita ingat itu. Makanya Yesus berkata, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih. Gak ada yang peduli sama dia di waktu itu. Seperti mau mati rasanya, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Di ayat yang lain dikatakan dia sampai peluhnya seperti darah. Stres tingkat tinggi. Karena dia tahu dia akan dijual oleh muridnya sendiri. Dia akan ditinggalkan, dikianati, disangkal oleh Petrus pada akhirnya nanti. Dan dia mengalami hajaran di penjara. Saya pernah semalam menjelang Yesus ketika sebelum disalibkan. Itu Yesus dimasukkan di rumahnya Imam Besar Kayafas. Dimasukkan di dalam lubang dengan posisi terbalik. Dengan kaki di atas, kepala di bawah, itu masuk di bawah lubang itu adalah tempat selokan di waktu itu. Anda bayangin, di situ kita akan baca kitab Mazmur. Daud dapat nubuatan tentang pada akhirnya tentang Yesus ini. Ketika membaca itu nggak tahan, karena saya tahu Yesus itu luar biasa apa yang dia alami. Apa yang dia alami itu nggak mudah loh. Betul-betul ditinggalkan dia. Betul-betul dia mengalami siksaan fisik nyata. Anda coba
belajar untuk apa? Salto, kaki ke atas, kepala ke bawah. Itu 1 jam aja, darahmu itu sudah nggak bagus. Pasti pusing dan segala macam. Yesus itu semalaman ada di situ. Nggak ada pilihan. Tapi Yesus masih bertahan untuk kita. Yesus bertahan untuk kita. Saya mau bilang sama Anda, kalau Anda merasa tidak kuat, ingat Yesus. Yesus itu lebih, dia berikan yang lebih buat kita. Tidak ada alasan untuk kita nggak kuat. Tidak ada alasan untuk kita memundur. Nggak ada itu, nggak asik, nggak rame gerejanya, nggak ada ini. No, jangan ke gereja karena manusia. Ke gereja karena Tuhan. Lihat Tuhan. Anda lihat Tuhan, maka ada kemenangan. Lihat Tuhan, pasti ada pertolongan. Lihat Tuhan, tidak akan pernah mengecewakan. Amin. Amin. Makanya dikatakan begini, ayat 39, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Di terjemahan yang lain, itu Yesus berkata di Markus, dia berkata begini, Bapak, aku tahu Engkau bisa mengerjakan segala sesuatu. Yesus enggak pernah ragu dengan Bapaknya. Engkau bisa melakukan segalanya. Namun, mungkin kalau bahasa saya, apapun yang Engkau putuskan, sekalipun mungkin, tidak seperti yang ku mau, meskipun Engkau mampu, aku tetap percaya kepadamu. Itu iman kayak gitu tuh yang Tuhan kehendaki. Kadang iman itu jangan iman yang minta bukti baru percaya, kayak iman Thomas. Sometimes dalam iman itu ada satu jawaban doa. Jawaban doa itu kan 3, iya, tidak. Atau yang ketiga apa? Tengah-tengah, bukan. 3 itu jawaban apa? Aku menyerahkan kepadamu, Engkau pasti tahu yang lebih baik. Tidak selalu sesuai dengan apa yang kita minta. Namun kita percaya Tuhan punya rancangan yang lebih baik. Kalau Anda bisa melakukan itu luar biasa. Anak saya pernah suatu hari minta sesuatu, saya nggak bisa mewujudkan. Tapi apa yang diminta itu pasti akan saya simpan di hati saya, karena saya tahu sebagai papanya nanti saya akan berikan pada waktunya. Ya, namanya bapak itu pasti tahu yang lebih baik. Kadang-kadang apa yang diminta anak itu nggak persis. Bapak tidak bisa ngasih semuanya di situ, tidak bisa ngasih apa yang dia mau. Karena Bapak tahu yang lebih baik dari itu semua. Itulah Bapak. Yesus itu nggak pernah curiga dengan Bapaknya. Tuhan Yesus nggak pernah curiga. Karena dia tahu, Bapak tetap tahu yang terbaik. Amin. Bisa ngomong kiri kanan, Bapak tahu yang lebih baik. Jangan ragu. Jangan ragu, jangan pakai kekuatan atau kepandaian kita. Perhatikan. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang apa? Tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berharap pada manusia akan mengecewakan. Ya. Alkitab yang berkata terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Sometimes dalam pencobaan yang kita alami, Tuhan mau kita sungguh-sungguh hanya memandang Tuhan. Kalau berharap pada manusia, siap-siaplah untuk suatu hari Anda tidak akan terima jawabannya. Ya. Makanya jangan gantungkan iman itu kepada manusia, termasuk pendeta pun jangan digantungkan di situ. Ya, tapi anytime ya, Anda punya masalah, saya siap loh digangguin, nggak apa-apa. Saya senang. Saya kalau orang bilang, Pak, saya takut Bapak ini repot waktunya. Saya lebih repot kalau kamu hilang dari Tuhan. Saya balik, repotnya lebih repotan itu. Ya, tapi saya mau digangguin, tapi jangan bergantung pada manusia, saya mau bilang. Yesus itu manusia di waktu itu juga. Dia berharap muridnya paling tidak bisa berjaga-jaga. Ya, tapi murid-muridnya hanya mikirkan diri sendiri. Ada tafsiran yang mengatakan ya karena di waktu itu mereka habis minum. Makanya mereka nggak tahan untuk nggak ngantuk mereka. Tapi Yesus itu kan lagi ngalamin beban, kok nggak ada yang satu pun yang peduli ya di waktu itu murid-muridnya. Dan di situ ada 3 murid, Petrus, Yohanes, Yakobus. Kenapa yang ditegur Petrus? Apa Tuhan lebih mengasihi Yohanes dan Yakobus? Enggak. Petrus itu harapan terbesarnya sebetulnya. Ingat yang dikasih kunci kerajaan surga itu Petrus loh. Kenapa Petrus yang dikasih kunci kerajaan surga? Karena dia orang yang paling bisa diandalkan sebetulnya.
Didikan yang paling keras itu Petrus. Yang paling pokoknya kalau Tuhan Yesus mau ngomong sesuatu sama Petrus, enggak pakai bahasa Brahma Kumbaranya Sampurasun. Enggak tahu ya sudah. Kalau yang tahu berarti umurnya sama kayak saya. Bahasa Indonesianya adalah permisi, enggak pakai permisi, enggak pakai excuse. Dia ngomong apa adanya langsung ditemplak sama Tuhan Yesus. Tapi karena Tuhan Yesus berharap banyak sama Petrus, suatu hari dialah yang akan menjadi sokok guru dalam pergerakan. Dan benar, dialah yang menjadi sokok guru dalam pergerakan. Yesus berharap banyak sama Petrus muridnya. Bukan murid yang dikasih, murid yang paling bisa diandalkan sebetulnya. Tapi ternyata memang betul, mengandalkan manusia, siap-siap untuk Anda tidak sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Jadi jangan berharap pada manusia. Dalam pencobaan, andalkan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Petrus sudah ditegur ini. Ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Pencobaan akan selalu ada. Makanya doa Bapak kami selalu mengajarkan, jauhkan kami dari pencobaan. Tidak usah minta masalah itu kadang datang dan pergi sesuka hatinya. Tapi kita perlu satu, dalam hidup ini perlu berdoa. Makanya bangun tidur jangan ku terus mandi atau ku terus activity. Cari Tuhan di hidup kita. Karena kita nggak mampu tanpa Tuhan. Kekuatan kita hanya Tuhan. Baca Alkitab rutin. Tuhan bisa bicara lewat firman-firman yang kita dapat. Tuhan bisa ingatkan kita lewat puji-pujian. Ada lagu puji-pujian yang sangat memberkati saya hari-hari ini. Lagunya ini, Kunci Dan. Yang tadi Dan. Lagunya ini. Kok angel ya Dan? Berkali-kali kau berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Lagu ini jadi remah di hidup saya. Kadang saya lihat pujian kita dapat, kadang lewat firman yang kita baca jadi kekuatan. Kalau Anda dalam pencobaan, percayakan hidupmu pada Tuhan. Jangan percayakan pada manusia. Taruh di dalam Tuhan. Tuhan, aku taruh kepadamu. Tapi kita juga sebagai manusia perlu orang-orang yang menguatkan. Makanya Anda perlu komunitas yang bisa menguatkan Anda. Cari hamba Tuhan, boleh cari pemimpin-pemimpin untuk menguatkan. Tapi taruh pengharapan hanya di dalam Tuhan. Amin. Ayat berapa? Ayat 42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya. Ingat ya, berdoa ya. Kalau dalam pencobaan jangan lupa untuk berdoa. Supaya roh kita yang lebih kuat bukan dagingnya. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati apa saudara? Mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Kalau Anda berharap pada orang untuk menguatkan Anda, ya itu tadi yang saya katakan, siap-siaplah untuk kecewa. Tapi kalau Anda tidak bisa lihat orang itu bisa menolong Anda, jangan marah juga. Lihat, belajar dari Tuhan Yesus bagus. Ayat 44 dikatakan apa? Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya. Ketika Yesus lihat murid-muridnya nggak bisa mensupport dia, sudah dibiarkan, nggak apa-apa, nggak usah marah. Ya, kadang ada orang itu sudah lihat pertolongannya nggak muncul-muncul, masalahnya nggak ada jawaban, berharap pada manusia, dosanya nambah, kepahitan, marah sama orang. Ini loh firman Tuhan, faktanya sudah nyata. Kalau Anda berharap pada manusia, siap-siaplah Anda nggak bisa lihat jawaban. Nggak usah marah, belajar kayak Tuhan, biarkan manusia tetap manusia. Yang Anda lakukan semakin kuat di dalam Tuhan, katakan amin. Ayat 44, ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya. Dan mengucapkan doa yang itu juga.
Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia menyerahkan aku sudah dekat. Yesus nggak marah ketika lihat murid-muridnya masih tetap tidur. Dari yang ditegur, dia berharap masihan. Tapi orang yang nggak bisa diharapkan masih tidur, dibiarkan. Yang ketiga, disuruh tidur. Cara menyembuhkan kita dari bergantung sama orang adalah kita nggak boleh marah sama orang, itu nggak boleh kecewa. Manusia tetap manusia, berharap pada siapapun pasti akan kecewa kalau manusia. Anda harus punya hati yang besar di situ. Kadang suami istri, mungkin istrinya nggak paham situasi suami, atau suami nggak paham situasi istrinya. Saling tidak boleh marah di situ. Karena hanya yang tahu hanya Tuhan. Kadang-kadang sometimes dalam hidup ini Tuhan mau kita cuman hanya datang kepada Tuhan. Enggak yang lain. Karena hanya Tuhan yang paling tahu dalam hidup ini. Dan kalau kita taruh kepada Tuhan, tidak ada alasan untuk kita nggak bisa melangkah maju. Saya mau tutup dengan 3 poin yang sederhana yang saya mau bagi. Dalam masa pencobaan, ketika kita dicobai, ketika masa pencobaan. Yang pertama ini, catat baik-baik. Jangan berharap pada manusia dan jangan kecewa ketika mereka tidak bisa mendukung seperti yang kita harapkan. Ya. Makanya ada orang-orang yang, kenapa kamu tidak ke gereja lagi? Habis saya sudah berharap sama si A ini bisa menolong saya. Enggak bisa. Tuhan aja ngalami yang sama kok. Ya, makanya jangan berharap pada manusia. Berharap sama Tuhan. Berkali-kali kau menolong. Nada Anda lebih salah daripada nada saya tadi. Dalam rasa sakit kau ada, Yesus setia. Bisa enggak kita berharap sama Tuhan? Kita bisa ngomong sama Tuhan. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Siapa yang percaya Tuhan? Ayo sekali lagi naikkan lagu ini, katakan berkali-kali. Ingatkan Tuhan yang baik itu. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Mari semua yang percaya Tuhan katakan berkali-kali. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Saya yakin ketika Tuhan di Getsemani itu, ketika lihat murid-muridnya gak bisa mendukung, Yesus ingat kata-kata Bapaknya ketika dia dibaptis. Tiba-tiba langit terbuka, ada satu suara, aku mengasihimu. Inilah anak yang kukasihi, lebih tepat kata-katanya, inilah anak yang kukasihi. Ada satu kejadian lagi, Yesus ketika dia berdoa, Bapa muliakanlah anakmu. Bapa di surga berkata, aku akan memuliakannya lagi. Kata-kata itu cukup bagi Tuhan. Dia tidak perlu tanya yang lain. Dia tidak perlu lihat jawaban seperti yang dia mau. Yang dia tahu, Tuhan itu adalah Bapa yang baik. Berhenti berharap pada manusia. Kalau Anda dalam pencobaan, datang pada Tuhan. Jangan-jangan pemurnian yang terjadi dalam hidupmu itu buat Anda semakin cinta Tuhan. Bukan Anda membuat Anda semakin mundur, buat Anda semakin cinta Tuhan, semakin mengasihi Tuhan lebih lagi. Bukan karena berkatnya, bukan karena jawaban doanya, tapi karena pribadinya. Yesus dari dulu sampai selama-lamanya, dia tetap Allah yang baik. Dia tetap Tuhan yang terbaik. Katakan amin. Ya, jangan berharap pada manusia. Yang kedua, dalam pencobaan yang kedua, apa yang harus kita punya? Adalah berserah penuh. Karena Tuhan pegang kendali. Saya selalu suka dengan kata-kata Tuhan. Bapa, baca terjemahan yang lain ya. Di dalam kitab Markus saya bacakan aja buat Anda. Dikatakan begini. Katanya, ya Abah, ya Bapa,
Tidak ada yang mustahil bagimu. Dia percaya Bapaknya bisa melakukan segala perkara. Orang mati kayak Lazarus saja dibangkitkan di hari keempat. Sudah tidak mungkin itu. Karena orang mati hari keempat itu sudah pecah semuanya, bau semua. Orang kalau nggak ada oksigen, 1 jam aja pasti konslet semua pikirannya. Orang kalau koma nggak cepat dikasih bantuan oksigen itu bahaya. Orang step itu harus dapat pertolongan. Karena apa? Karena dia harus dikasih oksigen supaya oksigennya ini ada, otaknya ada oksigennya. Kalau nggak ada oksigen bisa rusak semua organ tubuh. Lazarus itu bangkit di hari keempat. Hancur semua sudah pasti, jantungnya pecah, bau, sudah berbau, sudah hancur. Tapi Tuhan bangkitkan Lazarus di hari yang keempat. Membuktikan tidak ada yang nggak bisa dilakukan oleh Bapa kita. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh Tuhan kita. Tapi ini luar biasa. Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Tahu kekuatan kita dalam percobaan yang kedua adalah ketika kita berserah penuh. Jadilah seperti yang kau mau. Semakin kita, kenapa ini, kenapa itu, semakin kita berkata, nggak harus gini, nggak harus gitu, tidak akan ketemu jawaban. Sometimes dalam hidup cuma berkata, Bapak, engkau tahu yang terbaik. Aku tidak lihat jawaban, namun aku percaya, aku berserah penuh. Berdamai dengan keadaan, berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri sendiri, itu menjadi satu kekuatan bagi hidup kita. Sometimes kita nggak usah disangkal, nggak usah disangkal. Oh aku kuat, ternyata nggak kuat. Sometimes cuma berkata, Tuhan, aku nggak mampu, aku nggak bisa. Tapi aku percaya sama Tuhan. Itu jadi kekuatan dalam hidup ini. Saya sering jujur pada Anda sebagai manusia. Pendeta itu kan cuma embel-embel PDT-nya aja. Tetap manusia biasa. Saya sering juga ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku tidak mampu. Tapi aku percaya kepadamu. Aku tidak mampu. Tapi aku mau melangkah maju seperti poin ketiga saya. Dalam masa pencobaan yang ketiga, perhatikan. Adalah teruslah melangkah maju. Perhatikan ya, di ayat tadi, setelah Yesus lihat murid-muridnya tetap tidur, di Matius pasal 26, ayat 46 dikatakan, bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Luar biasa ya, dalam masa pencobaan, jangan diam, jangan mundur ke belakang. Majulah, itu adalah kata yang terbaik yang bisa saya berikan kepada Anda. Maju, hadapi tantanganmu. Banyak orang kalah itu karena dia nggak mau maju. Ingat saya katakan, seberat-beratnya masalah kita, Tuhan itu yang dihadapi lebih berat. Bukan untuk dirinya, untuk kita, untuk Bapaknya. Dia lakukan tetap yang terbaik. Kalau kita masih melakukan untuk kita, kenapa enggak melangkah maju? Tapi kalau melakukan untuk Tuhan, harus melangkah maju. Jangan mundur, jangan menangisi diri, tapi melangkah maju. Tuhan, aku pegang Engkau, aku pegang janjimu. Tuhan, aku mau melangkah maju. Filipi 2 ayat 5-11 saya bacakan aja. Dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Bayangin, Tuhan, dia 100% Tuhan, tapi dia nggak ambil kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang dipertahankan. Nggak gampang loh. Kalau kita manusia ego disentil aja, kita masih bisa marah. Tuhan lagi maha menyebut nama di dalam perjanjian lama aja nggak bisa jambal. Nama Yahweh itu aja nggak boleh, harus inisial. Tapi Tuhan di perjanjian baru, Tuhan Yesus, kita gampang sekali menyebut namanya. Kok nggak bahaya ya? Bayangin, dia Tuhan, menyerahkan nyawanya, makanya nggak masuk dalam konsep banyak orang yang tidak terima keselamatan. Karena mereka berpikir, Tuhan kok mati di kayu salib? Tuhan kok menyerahkan nyawanya? Nggak masuk dalam pikiran manusia. Tapi itulah karya kebenaran Tuhan yang diberikan kepada kita. Bersyukur kita, bukan karena kita hebat, bukan karena kita layak. Karena dia yang amat sangat baik. Kita yang bersyukur di situ. Dia itu segalanya, saudara. Dia Tuhan, dia maha omnipresent. Omnipower, dia maha kuasa. Tapi dia rela tanggalkan semuanya. Hanya untuk taat berjalan maju. Dia berikutnya dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah,
tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, perhatikan, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Dia hadapi salib itu, dia nggak hindari. Dia melangkah maju. Kalau Bapa menghendaki aku ini, aku akan melangkah maju. Dari berserah, dia melangkah maju menggenapi apa menjadi rancangan Bapa. Dan dikatakan begini, dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat 9 baca rame-rame, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Perhatikan, karena dalam langkah maju Tuhan Yesus menggenapi rancangan Bapa terhadap dirinya. Dan di dalam langkah maju yang kita akan hadapi selalu ada yang namanya kemenangan. Orang kalau berjalan bersama Tuhan tidak mungkin dia dikalahkan. Dia pasti diangkat seperti Yesus diangkat oleh Bapaknya. Begitu pula kita anak-anaknya, ketika kita tidak menyerah dalam pencobaan, kita melangkah maju, Tuhan yang akan angkat kita. Katakan amin. Siapa yang percaya Tuhan Yesus itu baik, kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Mari kita bangkit berdiri.